Dalam seri ke-269 ini didukung oleh para pemain Rusli sebagai Rasmi, Chris Urspon sebagai Rakuti, Lilinur Indasari sebagai Luh Jinggan, Yayi sebagai Kundika, Endang sebagai Mahosadi, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Rakuti terkejut. Dia menjadi berang. Dia tidak senang Rasmi memojokkannya. Dengan tegas dia menolak tugas itu. Tapi Rasmi bukanlah macam orang yang mudah menyerah. Dia terus berusaha membujuk sahabatnya. Dengar Rakuti, kalau kita dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik, maka apa yang akan kita peroleh jauh lebih baik. Ini kesempatan Rakuti, kesempatan emas. Kita tidak boleh melewatkannya begitu saja. Aku tidak mungkin setiap malam melompati tembok benteng istana Keputren untuk membubuhkan racun itu. Suatu saat nanti pasti akan tertangkap. Setidak-tidaknya kau pernah melakukannya, bukan? Kau pernah melompati dinding benteng itu untuk menemui Luh Jinggan? Nah, Rakuti, kau dapat mengulanginya lagi. Tapi kali ini bukan untuk menemui Luh Jinggan, melainkan untuk membubuhkan racun. Rasmi, benarkah kau ini sahabatku? Aku tahu kau akan memperalat diriku. Kau akan memasangku sebagai umpan. Jelas, tugas itu sangat berbahaya. Kalau sampai tertangkap, bisakah kau menyelamatkan nyawaku? Jangan berkecil hati sebelum melakukan usaha, Rakuti. Sudah sejak lama kita ini bersahabat. Tidak perlu kita saling mencurigai. Kalau misalnya aku sendiri mempunyai kemampuan, akulah yang akan masuk ke istana Kaputren untuk menjalankan tugas ini. Tapi aku tidak mempunyai kemampuan, Rakuti. Aku tidak bisa ulah kanuragan. Karena itu, Rakuti, daripada tugas ini jatuh ke tangan Rawedeng ataupun teman-temannya, mengapa bukan kita yang mengambilnya? Sekali lagi, Rakuti, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Nah, mengapa harus kau yang melakukannya? Ya, mengapa harus kau sendiri? Apa maksudmu, Rasmi? Bagus. Tiba-tiba saja aku memperoleh gagasan ini. Semuanya pasti akan berjalan dengan lancar. Bodoh sekali. Ya, mengapa baru sekarang aku memikirkannya? Begini, Rakuti, kau mempunyai hubungan dengan Luh Jinggan. Kau bisa membujuk gadis itu untuk mengerjakan tugas ini. Nah, dengan begitu kau tidak perlu setiap malam melompati pagar dinding istana Kaputren. Tidak, Rasmi. Aku tidak ingin melibatkan Luh Jinggan dalam perkara pembunuhan ini. Jangan libatkan gadis itu. Kasihan dia. Kasihan? Kau selalu menaruh kasihan kepada orang? Bagaimana dengan kau sendiri, Rakuti? Aduh, Rakuti. Kalau saja kau ini bukan sahabatku, aku sudah sejak lama meninggalkanmu. Kau tahu, Rakuti, racun ini adalah jenis racun yang lunak. Putri Tribuana tidak akan langsung mati karena minum racun ini. Racun ini bekerjanya sangat lambat. Nah, karena itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Setelah 40 hari barulah pengaruh racun ini menjadi berbahaya. Jangan khawatir. Ya, jangan khawatir, Rakuti. Luh Jinggan tidak akan apa-apa. Tidak akan ada seorang pun yang tahu. Kau bisa memberinya pengertian soal ini. Rasmi. Mengapa aku mempunyai seorang sahabat seperti Rasmi? Gagasan-gagasannya selalu membuatku resah. Mengapa kau harus resah, Rakuti? Ini persoalan yang sangat sepele. Kau cukup sekali saja melompati pagar benteng istana Kaputren, dan selanjutnya Luh Jinggan yang akan mengerjakannya. Sepele, bukan? Rasmi, bagaimana kalau Luh Jinggan sampai tertangkap?
ketika sedang membubuhkan ramuan ini? Ya, tentu saja dia harus berhati-hati, Rakuti. Kau bisa mengajarinya bagaimana supaya dia bisa bekerja dengan baik. Ya, sudahlah, Rakuti. Ikuti saja kata-kataku ini. Kecuali kau tidak ingin naik pangkat. Kecuali kau tetap ingin menjadi Rakuti. Rakuti seorang punggawa kerajaan berpangkat rendah. Itu. Tapi kalau kau dapat melaksanakan tugas ini dengan bantuan kekasihmu itu, waduh, Gusti Ramapati pasti akan senang sekali. Dan kita berdua akan segera bisa menggeser kedudukan Rawedeng dan teman-temannya. Aku belum tahu pasti, Resmi. Belum tentu Lu Jinggan mau melakukannya. Dia dayang-dayang kesayangan Gusti Putri Tribuana. Oh, kau bisa membujuknya, Rakuti. Kau bisa menggunakan segala macam cara untuk menekan gadis itu, sehingga dia bersedia melakukannya. Nah, Rakuti, ramuan racun ini kuletakkan di sini. Selamat malam. Kalau memang kau tidak bersedia mengerjakannya, aku terpaksa mencari orang dari luar. Tapi ingat, masa depanmu sebagai penggawa kerajaan tidak akan bisa lagi diharapkan. Rasmi. Kurang ajar, Rasmi. Dia berhasil memojokkan aku. Kalau aku tidak mau mengerjakannya, dia bisa membongkar seluruh rahasiaku. Aku terpaksa menerimanya. Tapi aku yakin Lu Jinggan tidak akan bersedia mengerjakan tugas ini. Bagaimana ya? Baiklah. Aku tidak mempunyai pilihan yang lain. Aku harus berusaha membujuk Lu Jinggan. Oh, Kakang Rakuti. Diam, Lu. Jangan bicara keras-keras. Mengapa kau datang kemari lagi, Kakang? Aku sedang kebingungan, Lu. Aku harap kau bisa membantuku. Kau tidak menepati janjimu, Kakang. Kau sudah berjanji tidak akan datang lagi ke Istana Kaputren. Aku terpaksa, Lu. Terpaksa. Aku sedang kebingungan. Aku sedang menghadapi persoalan yang sangat berat. Baiklah. Persoalan apa, Kakang? Bagaimana ya? Ya, bagaimana aku harus mengutarakannya kepadamu? Katakan saja terus terang. Marilah kita pecahkan bersama-sama persoalanmu itu. Bukankah persoalanmu adalah juga persoalanku? Ada apa, Kakang? Akhirnya Rakuti bercerita dengan suara gemetar. Lu Jinggan mendengarkan penuturan Rakuti sambil terenganga. Wajah gadis itu menjadi pucat pasi karena ketakutan. Rakuti sudah selesai bercerita. Suasana di ruangan bilik Nini Lu Jinggan hening sesaat lamanya. Aku membutuhkan bantuanmu, Lu. Rencana itu sangat jahat, Kakang. Kau tidak perlu terlibat di dalamnya. Tidak bisa, Lu. Aku bekerja pada Gusti Ramapati. Dan sekarang Gusti Ramapati memberikan tugas berat kepadaku. Aku tidak mungkin menolaknya. Kecuali aku mau menyerahkan nyawaku. Gusti Ramapati. Iya. Jahat sekali orang itu. Hatinya benar-benar busuk. Rupanya dia menginginkan kematian Gusti Putri Tribuana. Bagaimana, Lu? Kau bersedia menolongku? Tolonglah aku, Lu. Aku tidak bisa mengerjakan tugas itu sendiri. Aku membutuhkan bantuanmu. Maaf, Kakang Rakuti. Aku tidak bisa membantumu. Tolong aku, Lu. Kakang, apa kau sudah gila? Bagaimana mungkin aku mengerjakannya? Kau bisa, Lu. Asal kau mau. Kau bisa melakukannya. Kaulah dayang-dayang kesayangan Gusti Putri. Kau tinggal membubuhkan ramuan racun ini ke dalam cangkirnya. Tidak, Kakang Rakuti. Aku tidak akan melakukannya. Itu pekerjaan yang sangat keji, kejam dan busuk. Tapi, Lu, kalau kau tidak mau membantu aku, lalu siapa? Aku tidak mungkin melakukannya sendiri. Aku tidak mungkin setiap malam melompati pagar benteng, kemudian membubuhkan racun itu. Tolonglah, Lu. Aku sebenarnya juga tidak setuju rencana ini. Tapi bagaimana lagi?
Aku terpojok. Kalau kau tidak mau menolongku, aku tidak dapat membayangkan nasibku. Bagaimana aku bisa melakukannya, Kakang Rakuti? Aku sudah sejak lama bekerja di Istana Kaputren ini. Aku tidak mungkin membubuhkan racun itu. Aku tidak mungkin membunuh junjunganku sendiri. Jadi kau lebih senang kehilangan aku, loh. Kau lebih memilih majikanmu daripada Rakuti. Kakang Rakuti, bukan begitu maksudku. Lalu? Aku tidak mau kehilangan kau, Kakang. Tapi aku juga tidak mau melakukan tugas itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin aku membunuh Gusti Putri, junjunganku sendiri. Kita terpaksa menempuh cara ini, loh. Kita tidak mempunyai jalan yang lain. Bagaimanapun juga, kita harus menghadapi persoalan ini bersama-sama. Luh Jinggan, aku tidak ingin kehilangan kau. Percayalah padaku, loh. Setelah tugas ini selesai, aku akan melamarmu. Dan kita akan hidup bersama-sama. Kau tidak perlu lagi menjadi dayang-dayang Istana Kaputren. Kau akan menjadi istri Rakuti. Kau percaya bukan, Duh? Kau percaya padaku bukan? Aku percaya, Kakang. Tapi pikiranku kacau. Aku tidak tahu harus bagaimana. Luh Jinggan, kau mencintai aku bukan? Kau sudah membuktikannya, Kakang. Aku sudah menyerahkan seluruh jiwa ragaku kepadamu. Tentu saja aku sangat mencintaimu. Kalau begitu, kau harus membantu aku. Lakukanlah. Kerjakanlah. Aku tahu kau mempunyai kesempatan untuk mengerjakannya. Tapi berhati-hatilah. Jangan sampai ada orang yang tahu. Luh Jinggan? Ada tamu rupanya. Maaf, Luh. Aku tidak tahu kau sedang menerima tamu. Maaf Tuan Rakuti. Kurang ajar. Tiba-tiba saja dia membuka pintu. Siapa dia, Luh? Namanya Kundika. Dia juga seorang dayang-dayang di sini. Dia sahabat karibku. Jangan-jangan dia mendengarkan seluruh pembicaraan kita. Sepertinya dia tidak tahu apa-apa yang kita bicarakan, Kakang. Kalau sampai dia tahu, akibatnya bisa parah. Tapi mudah-mudahan saja dia tidak tahu. Sekarang bagaimana, Luh? Kau mau mengerjakan tugas ini? Demi aku. Tolong, Luh. Bantulah aku. Kaulah satu-satunya harapan bagiku. Kalau kau tidak mau membantu, riwayatku akan segera berakhir. Dan aku hanya akan bisa mengucapkan selamat tinggal padamu. Sudahlah, jangan menangis. Aku yakin persoalan gawat ini akan segera berakhir. Luh Jinggan, aku tidak bisa lama-lama. Aku harus segera kembali. Lihatlah, cawan racun ini kuletakkan di sini. Kakang Rakuti. Kakang Rakuti. Bagaimana, Rakuti? Aku sudah memberikan cawan racun itu kepadanya. Dia sanggup mengerjakannya? Dia tidak memberikan jawaban. Tapi sepertinya dia sanggup. Aku sudah berusaha membujuknya. Kasihan Luh Jinggan. Kau memang orang yang beruntung, Rakuti. Pada saat sedang membutuhkan, tiba-tiba saja kau mempunyai kekasih seperti Luh Jinggan. Hebat Rakuti. Rupanya dewa keberuntungan sedang berpihak kepadamu. Karena itu jangan sampai kau mengacuhkannya. Ada apa, Rakuti? Nampaknya kau gelisah. Ada sesuatu yang mengganjal di hatiku, Resmi. Apa? Ketika aku sedang bercakap-cakap dengan Luh Jinggan, tiba-tiba salah seorang temannya membuka pintu. Dan dia melihat kehadiranku. Iya. Kalau sampai dayang-dayang itu membocorkan rahasia ini, kita semua bisa celaka.
Tapi nampaknya dia tidak menaruh kecurigaan padaku, Rasmi. Curiga atau tidak curiga, itu soal nanti, Rakuti. Tapi kita harus bekerja dengan bersih. Dan kukira dayang-dayang itu harus kita singkirkan, Rakuti. Dia sahabat baik Luh Jinggan. Sekalipun dia sahabat baik Batara Brahma, dia harus disingkirkan. Dia bisa lupa. Kalau sampai lupa dan dia terlanjur membuka rahasia ini, itu namanya sudah terlambat. Dia harus disingkirkan. Mau tidak mau, dayang-dayang itu harus disingkirkan. Kau kenali wajahnya dengan baik, bukan? Iya. Aku masih dapat mengenali wajahnya. Apakah sewaktu-waktu dia keluar dari istana Kaputren? Akhir-akhir ini dia seringkali menggantikan tugas Luh Jinggan, membakar dupa di Puri Sesaji. Kalau begitu kita harus menemuinya di sana. Kita harus membawa dayang-dayang itu keluar dan membinasakannya. Sekali Luh Jinggan sekarang. Rupanya dia semakin akrab dengan Tuan Rakuti. Oh, jadi dia belum menceritakannya padamu? Belum? Cerita soal apa? Tuan Rakuti telah melamarnya. Aduh. Kita bakal kehilangan seorang sahabat baik. Kita harus ikut merasa bahagia karena Luh Jinggan menemukan pasangan hidupnya. Siapa tahu suatu saat nanti kita akan mendapat giliran yang sama. Diam. Jangan tertawa seperti itu. Tertawamu itu menakutkan. Sepi sekali malam ini. Kundika, aku merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres. Ayo cepat. Mana dupamu? Ketinggalan ya? Ketinggalan bagaimana? Lihatlah ini. Aku membawa dupa sekeranjang penuh. Ayolah Kundika, nanti kita kemalaman. Aku sudah tidak sabar lagi. Aku ingin bertemu dengan Luh Jinggan. Aku ingin mendengar dia bercerita tentang Tuan Rakuti. Kundika dan Mahosadi, dua orang dayang-dayang sahabat karib Luh Jinggan, melangkah ke arah Puri Sesaji. Mereka membawa sekeranjang dupa, sementara Mahosadi membawa nampan berisi setumpuk bunga-bunga yang harum. Mereka berhenti sejenak di depan pintu gapura Puri Sesaji. Mahosadi, seram sekali malam ini ya. Burung setan itu berbunyi terus. Diam Kundika, lihatlah. Ada dua orang prajurit jaga berjalan kemari. Biarkan saja mereka. Ayo Mahosadi. Burung setan itu terus berbunyi. Mau apa dia? Cerewet sekali mulutnya. Kalau saja aku dapat terbang, akan kupukul kepala burung itu dengan nampan ini. Lihatlah, ada dua orang prajurit jaga datang kemari. Biar saja dia. Itu sudah tugas mereka. Mereka harus mengamankan istana Kaputren ini. Ayo Kundika, nanti kita kemalaman. Kundika dan Mahosadi melangkah meniti tangga Puri Sesaji. Sementara itu dua orang prajurit jaga sudah tiba di depan pintu gapura. Mereka menunggu di situ sesaat lamanya. Setelah selesai membakar dupa dan menaburkan bunga, Kundika dan Mahosadi bermaksud kembali ke istana Kaputren. Mereka terkejut. Dua orang prajurit jaga itu berdiri di depan pintu gapura Puri Sesaji. Maaf prajurit, kami mau lewat. Jangan berdiri di situ. Kami harus segera kembali ke istana Kaputren. Ikutlah kami, dayang-dayang. Apa? Mengapa kami harus ikut kalian? Oh, bukankah kau Tuan Rakuti? Ya, aku memang Rakuti. Nampaknya dia baru pingsan, Rakuti. Sekarang kaulah yang harus membereskannya, Rasmi. Jangan khawatir. Sekarang barulah kita merasa tenang. Besok pagi istana Kaputren Majapahit akan kehilangan dua orang dayang-dayang. Memang benar. Sejak malam itu tak seorang pun melihat Kundika ataupun Mahosadi. Ibunda Ratu memerintahkan beberapa orang prajurit untuk mencari dua orang dayang-dayang kesayangannya. Tapi sekalipun mereka mencari sampai ke ujung dunia, mana mungkin dapat menemukannya.
Hanya Rasmi dan Rakuti yang tahu kemana perginya dua orang dayang-dayang itu. Sebagai penggantinya, Ibunda Ratu menunjuk seorang dayang-dayang untuk membantu Luh Jinggan menjalankan tugasnya. Dayang-dayang itu masih muda sekali usianya. Namanya Puya. Puya artinya sekuntum bunga yang sedang mekar. Puya? Puya? Ada apa, Luh? Aku di sini. Kau sudah siap? Kalau sudah, ayo ikut aku. Gusti Putri pasti sudah menunggu. Ini sudah saatnya santap malam. Kau bawa nampan itu, biarlah aku yang membawa nampan minuman ini, ya? Aku belum biasa melayani Gusti Putri, Luh. Aku sedikit takut. Tidak apa-apa. Nanti lama-lama kau akan biasa. Gusti Putri sangat ramah kepada kita. Kau tidak perlu takut. Oh, Batara aku. Sanggupkah aku mengerjakan tugas ini? Mungkinkah aku melakukannya? Sebenarnya, aku tidak sampai hati. Gusti Putri sangat menyayangi aku. Tapi kalau aku menolak, bagaimana dengan Kakang Rakuti? Kasihan dia. Dia pun merasa tertekan. Dia merasa dipojokkan. Sesungguhnya, Gusti Ramapatilah penjahat besar yang bercokol di istana Majapahit ini. Gusti Ramapati. Ternyata dia serigala berbulu domba. Luh, ada apa, Luh? Tidak. Ayolah, Puya. Luh Jinggan melangkah menyunggi nampan minuman, sementara Puya menyunggi nampan berisi makanan serta buah-buahan. Mereka berdua memasuki ruangan pribadi Putri Tribuana. Nampan segera diletakkan di atas meja berukiran indah. Putri Tribuana melangkah, kemudian duduk di atas kursi yang juga berukiran indah. Aku heran, bagaimana dua orang dayang-dayang temanmu itu bisa lenyap tanpa bekas. Ampun, Gusti Putri. Hamba juga tidak tahu kemana perginya. Mungkin dia diam-diam keluar dari istana Kaputren. Ya, salahnya sendiri. Aku sudah menyuruh prajurit-prajurit untuk mencarinya. Tapi sampai sekarang, belum juga ada beritanya. Tolong tuangkan aku minum, Lu. Baik, Gusti Putri. Silakan, Gusti Putri. Minuman apa ini? Gusti Putri. Minuman sari buah-buahan yang segar. Baiklah. Kalian tidak perlu menunggu aku makan. Kalian boleh pergi sekarang. Sebentar lagi, kalian kembali lagi untuk membenahi meja ini. Pergilah. Baik, Gusti Putri. Kami mohon diri. Ayo, Puya. Dia melahap makanan di atas meja. Selesai makan, tangannya meraih cangkir minuman berisi sari buah-buahan yang segar. Selanjutnya wanita bangsawan Majapahit yang sudah berangkat tua itu meneguk minuman tanpa curiga sedikitpun. Sari buah-buahan yang segar mengalir membasahi kerongkongannya. Tak ada seorang pun tahu. Tak ada seorang pun tahu minuman itu telah dibubuhi racun lunak buatan Ratanja, kecuali Luh Jinggan. Jangan pergi, Puya. Tinggallah di sini saja. Temanilah aku. Ada apa denganmu, Luh? Tanganmu dingin sekali. Kakimu juga dingin. Barangkali kau sakit. Tidak, Puya. Aku tidak sakit. Aku hanya merasa takut. Apa yang kau takutkan? Kau tidak melakukan apa-apa, bukan? Tidak, aku tidak melakukan apa-apa. Kalau memang kau tidak melakukan sesuatu yang jahat, untuk apa merasa takut? Entahlah, Puya. Tiba-tiba saja aku merasa takut, merasa ngeri sekali. Kau di sini saja. Kau tidur di sini saja, Puya. Tidurlah bersamaku. Temanilah aku malam ini. Kau aneh sekali, Lu. Tapi baiklah, aku akan tidur di sini bersamamu. Oh, ramuan itu, ramuan racun itu. Gusti Putri pasti sudah meminumnya. Apa yang telah kulakukan? Apakah aku akan menjadi seorang pembunuh? Kakang Rakuti, mengapa kau seret-seret aku dalam suatu perkara yang jahat ini? Mengapa kau bawa-bawa aku?
Jinggan, kau tidak apa-apa bukan? Apa Buya? Kau tidak apa-apa bukan? Tidak, aku tidak apa-apa. Setelah selesai membenahi meja di ruangan makan Putri Tribuana, Buya dan Luh Jinggan kembali ke ruangan bilik. Mereka segera memparingkan tubuhnya. Buya nampak sangat lelah. Gadis itu tidur dengan pulas sekali. Sementara Luh Jinggan masih terjaga. Dia nampak sangat gelisah. Hatinya dicekam rasa takut. Dia selalu teringat pada racun yang dibubuhkan dalam cangkir minuman junjungannya. Luh Jinggan terlelap sebentar, dan dia melihat Putri Tribuana menemuinya dalam mimpi. Luh Jinggan, tolong tuangkan minuman untukku, Luh. Baik, Gusti Putri. Ini Gusti Putri. Terima kasih, Luh. Minuman apa ini, Luh? Air sari buah-buahan, Gusti Putri. Tentu segar sekali rasanya. Nah, benar bukan? Nyaman sekali air sari buah-buahan ini. Luh Jinggan, mengapa wajahmu pucat? Ada apa, Luh? Tidak, Gusti Putri. Tidak ada apa-apa. Katakan saja, Luh. Katakan ada apa. Kau harus jujur kepadaku. Kau sudah lama bekerja di istana Kaputren ini. Aku sangat menyayangimu. Ayo, Luh, katakan saja. Berterus teranglah. Luh Jinggan, jadi kau tidak mau berlaku jujur kepadaku? Aku tahu, Luh. Sekalipun kau tidak mengatakannya, aku tahu apa yang baru saja kau lakukan. Cangkir minuman. Kau telah membubuhkan sesuatu ke dalam cangkir minumanku, bukan? Tidak, Gusti Putri. Jangan berdusta. Aku tahu semuanya. Aku tahu kau ingin membunuhku. Ayo, Luh, akui saja. Kau ingin membunuhku, bukan? Kau ingin meracuniku, bukan? Tidak, Gusti Putri. Tidak. Ayo, kalau memang kau tidak berdusta kepadaku, coba kemari. Minumlah air sari buah-buahan ini. Ayo cepat. Tidak, Gusti Putri. Hamba tidak mau. Ayo cepat. Buka mulutmu. Kaulah yang harus minum air sari buah ini. Cepat, Luh. Atau aku akan berteriak memanggil prajurit untuk memaksamu. Ampun, Gusti Putri. Hamba tidak mau. Hamba tidak mau. Tidak, Gusti Putri. Hamba tidak mau. Jangan paksa hamba, Gusti. Luh Jinggan. Luh. Ada apa? Mengapa kau menjerit-jerit? Kau bermimpi buruk ya? Buya, kepalaku pusing sekali. Perutku mual. Minumlah sedikit supaya hatimu tenang kembali. Tidak, Buya. Tidak usah. Sudahlah, kau tidur saja kembali. Aku tidak apa-apa. Benar kau tidak apa-apa? Tidak, aku tidak apa-apa. Aku juga mau tidur lagi. Kakang Rakuti. Jangan ribut-ribut. Aku baru saja mengelabui seorang penjaga. Bagaimana, Luh? Kau sudah mengerjakannya? Aku tidak dapat meneruskan pekerjaan ini, Kakang. Kau sudah mengerjakannya atau belum? Kau sudah membubuhkan racun itu ke dalam minuman Gusti Putri? Semalam aku sudah melakukannya, tapi aku tidak akan meneruskannya. Aku takut, Kakang. Aku tidak bisa tidur. Aku selalu dicekam rasa takut dan rasa berdosa. Bukan kita yang akan menanggung dosanya, Luh, tapi Gusti Ramapati. Kita ini kan hanya kaulah cilik. Kita hanya sekedar menjalankan perintah. Luh, kau harus meneruskan pekerjaan itu. Jangan berhenti di tengah jalan. Aku tidak bisa, Kakang Rakuti. Aku tidak sanggup meneruskannya. Aku tidak sampai hati. Semalam aku mimpi buruk sekali. Gusti Putri menemuiku dalam mimpi. Seolah-olah beliau tahu apa yang sudah kulakukan. Itu kan hanya sebuah mimpi. Beliau tidak mungkin tahu. Lagi pula racun itu akan bekerja dengan lambat.
Tidak seorang pun tahu. Bahkan Gusti Putri sendiri tidak akan tahu bahwa beliau telah terkena racun. Tapi aku tidak sanggup meneruskannya, Kakang. Kalau kau tidak sanggup, lalu bagaimana? Aku harus berkata apa kepada Gusti Ramapati? Luh Jinggan, jangan berpikir terlalu jauh. Kerjakan saja tugas ini. Kau hanya tinggal membubuhkan ramuan itu sedikit demi sedikit. Kau bisa melakukannya setiap hari. Tidak, Kakang. Jangan paksa aku. Aku benar-benar tidak sanggup. Jadi kau benar-benar tidak bersedia melakukannya? Kumohon, Kakang Rakuti, jangan paksa aku. Baiklah. Aku tidak akan memaksamu, Luh. Kalau memang kau tidak sanggup, baik. Biar aku sendiri yang akan melakukannya. Oh, Kakang Rakuti, apa yang akan kau lakukan? Biarlah aku yang akan merampungkan tugas ini. Tapi aku tidak sudi menggunakan ramuan racun. Lihatlah Luh. Tombak ini akan membantu Rakuti menyelesaikan tugasnya. Malam ini juga aku akan membunuh Gusti Putri. Jangan, Kakang. Apa kau sudah gila? Jangan. Sarungkan kembali tombakmu. Jangan lakukan. Lepaskan tanganku, Luh. Lepaskan dan minggir. Biar aku menyelesaikan persoalan ini. Besok pagi istana keputraan akan geger. Jangan. Dan Rakuti akan ditangkap sebagai seorang pembunuh. Jangan, Kakang. Kepalaku akan dipancung di alun-alun. Tapi aku akan merasa puas. Aku puas karena sanggup menyelesaikan tugas. Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam episode ke-10 yang akan datang dengan judul Pendekar Dua Putih. Sampai jumpa.